Ada berita yang sangat menggembirakan bagi saya. Jadi beberapa waktu lalu saya mendapat sertifikat atau penghargaan di Kementerian Keuangan sebagai pegawai teraktif dalam pembuatan konten mandiri. Ya, konten terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan tentunya. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah penghargaannya ya bangga juga dengan mendapat penghargaan ini karena dari sekitar 80.000 pegawai Kementerian Keuangan dipilih 5 orang yang aktif membuat konten mandiri dan saya alhamdulillah termasuk dari bagian 5 orang tersebut. Nah, cuman bagi saya secara pribadi ada hal yang paling penting di sini, yaitu yang selama ini ada keraguan baik di diri saya ataupun dari beberapa kawan-kawan, apakah dibenarkan pegawai Kementerian Keuangan itu memposting sesuatu atau memposting kegiatan-kegiatan, tugas-tugas dari Kementerian Keuangan di akun pribadinya. Nah, dengan adanya penghargaan ini terjawab bahwa ternyata memang kegiatan pegawai yang memposting tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di akun pribadinya itu sangat diperlukan oleh Kementerian Keuangan karena nggak mungkin bagian humas Kementerian Keuangan bekerja sendiri memposting, mempublikasikan kebijakan, program dari Kementerian Keuangan. Itu nggak akan masif atau maksimal jangkauannya. Tapi kalau seluruh pegawai Kementerian Keuangan secara sukarela kemudian membuat konten secara mandiri dan memposting di akun pribadinya, ini tentunya akan lebih masif, bisa sampai ke masyarakat. Nah, ini yang terpenting. Jadi anggapan selama ini atau tanda tanya selama ini bahwa terkait dengan publikasi itu adalah hanya tugas bagian humas, ternyata tidak. Dan ini ternyata ada panduannya, yaitu surat edaran dari Menteri Keuangan. Di situ disebutkan dengan jelas bahwa memang keikutsertaan pegawai untuk memposting atau membuat konten mandiri itu sangat diperlukan. Karena ini bisa membuat citra, kemudian membuat program-program Kementerian Keuangan bisa tersebar secara luas. Cuman memang ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau membuat akun medsos, tentunya jangan menggunakan email kantor. Itu sudah sebagai hal yang sangat mendasar tentunya ya. Kemudian kalau kita mau posting, harus dipikir secara mendalam bahwa apa yang kita posting ini tidak akan bisa kita tarik lagi. Walaupun nanti kita hapus, itu tetap bisa dimunculkan, sehingga harus diperhatikan, dipastikan bahwa yang kita posting itu adalah sesuatu yang benar, bukan berita bohong. Dan untuk lebih jelasnya, silakan nanti bisa dilihat bagi para pegawai Kementerian Keuangan, bisa minta ke bagian hukum dan informasinya ya, atau bagian kehumasannya, SE. Di situ sudah diatur secara jelas bagaimana dan seperti apa kita bermedsos secara bijak. Oke, terima kasih.